Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ahmad Sugianto dalam channel Dulur Bonsai. Dulur Bonsai dimanapun berada, saya berharap rekan-rekan semuanya senantiasa sehat selalu, berkah selalu, dimudahkan segala urusannya, dan senantiasa semangat dalam berbonsai. Dulur Bonsai dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, Dulur Bonsai akan berbagi kepada rekan-rekan Dulur Bonsai dimanapun berada. Pada kesempatan sore kali ini, kita akan berbagi pengalaman perawatan pohon Bougainville Singapura yang ada di belakang kita ini. Pohon yang lumayan besar ini harus kita rawat sesuai dengan kaidah-kaidah perbonsaian, yang pada kesempatan kali nanti kita akan berbagi pengalaman bagaimana perawatan ataupun akan kita jadikan pohon ini lebih baik lagi. Jangan kemana-mana, buat dulur bonsai yang belum subscribe, mohon bantu subscribe-nya. Apabila ilmu bermanfaat, bisa di-share ke rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dulur bonsai dimanapun berada, seperti pohon-pohon yang lainnya, pohon Singapura, Bougainville Singapura yang ada di belakang kita ini juga perlu perawatan yang intensif. Tapi perawatan pohon Bougainville Singapura yang ada di belakang kita ini beda dengan pohon-pohon yang lainnya. Kalau pohon-pohon yang lainnya mungkin sekedar pruning saja, tapi kalau pohon Bougainville Singapura yang ada di belakang kita ini perawatannya lebih beda dengan yang lainnya. Yang saya maksudkan berbeda adalah di saat dia begitu banyak bunga, kita tidak bisa langsung pruning begitu saja, karena kelebihan dari pohon Bougainville Singapura ini ataupun pohon-pohon yang lainnya yang berbunga, maka kita terkadang perawatannya lebih jauh dan lebih panjang. Kenapa? Karena kita ingin memelihara bunganya, apalagi sampai menunggu kompak, maka dia terkadang berbeda dengan keinginan kita. Salah satunya adalah seperti yang kita lihat, dia sudah kelihatan rimbun sekali dan tidak kelihatan dimensinya. Mau tidak mau memang harus kita lakukan seperti itu. Kenapa? Karena memang untuk menunggu bunga, bahkan mungkin ada pohon yang lainnya yang dia berbuah, itu dia tidak seperti pohon-pohon yang lainnya. Untuk itu perawatan pohon Bougainville Singapura ini, dia durasi waktunya dia lebih panjang dari pohon yang lainnya. Karena selain kita menunggu tunas-tunas ataupun perantingan yang panjang, kita juga menunggu kekompakan dari bunga itu. Dan untuk menunggu kompaknya itu sangat membutuhkan waktu yang sangat panjang dengan beda dengan pohon yang lainnya, yaitu antara 2 bulan sampai 3 bulan untuk menunggu kompak itu. Nah, setelah kompak, maka dia pasti akan meninggalkan perantingan yang begitu panjang, yang akhirnya dia akan merubah konsep dari awal yang sudah kita tetapkan. Yang pada akhirnya dia akan tertutup dimensinya dan kelihatan rimbun sekali. Dan itu salah satu cara perawatan pohon Bougainville Singapura ataupun pohon-pohon yang berbunga ataupun berbuah yang lainnya. Dulur bonsai dimanapun berada, perawatan pohon Bougainville Singapura ini terkadang memang agak menyedihkan. Kenapa? Karena nanti setelah kita perawatan, kita nanti sudah tidak bisa menikmati bunganya ini. Tapi mau tidak mau memang harus kita laksanakan seperti itu. Seperti kita ketahui bahwa bonsai adalah salah satu seni yang never ending. Dia tidak akan pernah selesai. Begitu kita nikmatin kurang lebih 3-4 minggu atau sebulan, itu harus kita tata ulang lagi. Seperti juga yang ada di Bougainville Singapura ini, nanti akan kita potong menyesuaikan dengan konsep dari awal yang sudah kita terapkan. Untuk itu mau tidak mau nanti kita akan bukan kita pruning. Ada kemungkinan kita pruning, tapi yang paling penting adalah kita menyesuaikan konsep yang sudah awal kita tetapkan. Salah satu cara adalah nanti akan kita pruning. Kita potong perantingannya, mulai dari bisa 20 sampai 25 cm, bahkan bisa 30 cm kita kurangi, menyesuaikan dengan konsep awal yang akan kita sesuaikan dari perantingan-perantingan yang dia miliki. Dulur bonsai dimanapun berada,
perawatan selanjutnya adalah kita akan, yang saya omongkan tadi, kita harus mau tidak mau kita akan potong dan membuang bunganya ini. Tujuannya apa? Untuk melihat dimensi dari konsep awal yang sudah kita tetapkan. Dulur bonsai dimanapun berada, pruning ini nanti akan kita keseluruhan. Tujuannya apa? Yaitu sekali lagi kita akan melihat kembali dimensi dari pohon ini, dan kita juga akan kita lihat ternyata banyak perantingan-perantingan yang dia numbuh ternyata bukan dari perantingan yang kita harapkan. Nanti setelah kita selesai murning ini semuanya, kita akan perbaharui bagaimana perantingan-perantingan yang terjadi di dalamnya. Pasti nanti akan banyak perubahan. Dulur bonsai dimanapun berada, setelah selesai kita pruning semuanya, sangat disayangkan sebenarnya, karena memang mau tidak mau perawatan seperti itu, karena nanti kita akan berharap selanjutnya akan tumbuh bunga kurang lebih ya 2-3 bulan lagi, tapi paling cepat mungkin antara 1,5 bulan sampai 2 bulan dia sudah mulai keluar bunga lagi, tergantung perawatannya nanti seperti apa. Dulur bonsai dimanapun berada, salah satu tujuan kita mempruning ini semuanya bukan cuma kita untuk mengulang dimensi yang dia miliki, akan tetapi jauh lebih penting dari itu adalah kita akan memberi kesempatan perantingan yang ada di dalam, yang dimana dia tidak kebagian sinar matahari. Pasti tadi sudah kita temukan ada beberapa perantingan kecil yang dia mati ranting. Kenapa? Karena terlalu lebat dan matahari tidak bisa masuk, dan akhirnya dia kekurangan sinar matahari dan lama-kelamaan bisa mati ranting. Itu adalah tujuan selain kita untuk mengurangi perantingan, untuk membuat dimensinya dia kelihatan lagi. Salah satu tujuan yang paling penting adalah kita akan memberi kesempatan ranting-ranting yang ada di dalam, yang biar dia juga mendapat sinar matahari, yang akhirnya dia subur kembali dan bisa memenuhi perantingan yang kita butuhkan. Dulur bonsai dimanapun berada, demikian tadi perawatan yang kita lakukan. Perubahannya sangat luar biasa ya, sampahnya sangat banyak sekali. Memang tujuannya memang seperti itu ya, kita akan mengulang lagi, meriset ulang lagi pohon ini nanti akan seperti apa ya. Sekali lagi buat rekan-rekan yang mempunyai pohon yang dia bunganya banyak atau buahnya banyak, yang dia mungkin harus butuh perawatan, salah satu perawatannya adalah memang harus seperti itu ya. Mau tidak mau dia akan mengulang. Tujuannya adalah untuk mengatur dimensinya, dan juga sudah untuk biar tumbuh bunga yang baru ataupun buah yang baru. Dulur bonsai dimanapun berada, dengan tadi pengalaman dulur bonsai yang bisa kita bagikan pada rekan-rekan dulur bonsai dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa menjadi tambahan pengalaman buat rekan-rekan dulur bonsai dimanapun berada. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada kemanfaatan bisa di-share pada rekan-rekan semuanya, dan juga buat rekan-rekan dulur bonsai yang belum subscribe, mohon bantuannya subscribe-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.